pemandian. Kuburan karo pemandian. Mulane kene nuwun sewu bukan panjenengan anak omongan sebab pentingane ke panti asuhan gani nang kuburan. Sapa bilang aturke gemen kuburan dibongkar mboten tanah kosong. Ngerti maksudnya? Kecuali mulane gemien Pak, perang Diponegoro menung Indonesia wis merdeka betul. Selama 5 tahun antara 1825 sampai 1830 kuwi gara-gara akhirnya nyurati dandang bulanan ngerti. Soalnya gemien kan durung anak bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahun 1900 libur. Lah 1900 sih jaraknya pirang tahun. Berarti Diponegoro ngomong bahasa Indonesia apa orang? Orang kan ngomongnya apa? Ya bahasa Jawa menggunakan syair dandang bulanan. Sing nyong cuplikannya ngono, anak tulisan inti. Selagi pon katon wong kafir, jare nang dandang bulanan gitu. Selagi pon katon kafir, ya tak perangi. Dudu selagi pon katon menungsa, ora. Diponegoro tahu nyurati Landa. Yang ora salah Diponegoro tekamene ngono nang kono ada gubernurnya Pandekok apa itu. Ya. Itu apa sih ngarannya dandang bulanan itu surat yang diberikan itu kepada pemerintah Landa dari zaman itu nganggone sakit dandang bulanan anggar diterjemahkan selagi pon katon kafir pon tak perangi. Dudu selagi pon katon menungsa ora. Dandang bulanan itu. Mulane wong kuna ari ngarang lagu ke mesti sesuai karo keadaan. Siji angger wong nom-nom anak asmarandana. Engko ana wong sing delat mani lagu yang cekak-cekik nganggo syair artine megap roh. Ya. Engko anak wong sing generasi sing kudu diberikan pelajaran untuk merawat sejarah, merawat adat istiadat, maka ana Sinom Parijoto. Ana nasihat, ana pangkur. Jadi gemien itu syair-syair itu feelingnya seperti itu. Ya. Lagu-lagu kunak itu lagu-lagu yang mengandung filsafat dulu. Sampai Sunan Kalijaga pernah gawe ngono caanon penek no bibin. Itu dari syairnya itu sampai syairnya Sunan Kalijaga ya. Iki balik maning. Masa jidawahi iki sing tahun Diponegoro. Itu perang lawan Landa gara-gara kuburan dibongkar waktu kegagalan ya. Dalam sejarah Soekarno wis lahir apa dulu? Halo, jujur mawon. Penjawab Soekarno wis lahir apa dulu? Durung ya. Itu perang lawan Landa, puncak-puncaknya perang lawan Landa karena Landa penggawe dalan di mana dalan itu adalah melalui bongkar makam leluhurnya. Ya, makam leluhurnya. Dalam satu sejarah itu Diponegoro itu mati diracun, Pak. Tertipu. Ya, senjatanya apa ya, Pak? Keris. Oh, wis, Mas. Wong zaman kuwi sana pakai bedil nang Jogja. Cuma keris itu ya sapa wonge, Pak. Wong kuwi ora sapa angger pengen menggiring pengen ngomong wongnya mesti kudu ada alat yang dicekel. Angger olahraga saya kita sempitan ya. Kemudian kan orang itu membotak-botak. Mulanya angger panjenengan baca literatur itu Pak Soekarno angger kunjungan mana-mana mesti tekan kan gini tongkat. Jalurnya apa judulnya, Pak? Di loroknya lagi, Pak. Mungkin mau orang aja. Ya wajar loh zaman mana sih Diponegoro ngono sing dijuluki Ratu Pantai Selatan ya. Iya, demikian kan kayak gue. Sing judulnya sing udah mendapat gelar Pantai Selatan itu sebenarnya suka
Diponegoro, di mana itu kekuasaannya dari Jawa Timur sampai ke Banyumas. Ya penguasa pantai selatan itu Diponegoro itu adalah sebuah panglima, adalah pasukan elit. Angger saya ini apa? Pasukan elit yang apa? Kopassus ya. Itu pasukan ada 2 ring, ada yang dipimpin oleh Diponegoro khusus, itu pasukan elitnya, malah kekuasaannya dari Jawa Timur sampai. Iya. Yang kedua itu pasukan yang dibawa Sentok Prawiro Dirjo, itu lapisan yang kedua. Tapi pasukan intinya langsung dipimpin oleh Diponegoro, sang jubah hijau. Mulane angger wong punah, awas angger mari pantai selatan aja nganggo lambi hijau. Soalnya bayang beneri kalau penguasa pantai kowe mistike Pak, judule wong Jawa ke, jare kowe wong Jawa ana cerita kaya iki. Angger kowe kon duwe anak, tuli maring pantai selatan, masa bisa balik bali? Mesti ora bakal bisa balik. Jarane wong mon ini dikuwat digawa nyiroro. Wong Jawa kan urutnya angger dari dunia mistik. Orang ngerti dalam sejarah sing penguasa pantai selatan itu dudu nyirup lorong itu dudu. Ternyata pintere landak sing arane penguasa pantai selatan itu ya Diponegoro. Setelah dicari, mulane wong kerek kok Diponegoro ngono orang bakal bisa balik. Sudah masuk ke dalam pasukan elit. Mulai coba kalian panjenengan baca sejarah-sejarah, mesti para penguasa-penguasa jenderal-jenderal rata-rata Banyumas. Ahmad Yani, Urip Kusumo Harjo, siapa itu rata-rata. Kalau memang dari dulu memang punya karakter seperti itu. Ya, nyekelek keris, mun ini kerisnya apa budaya apa? Orang masa Diponegoro orang sirik? Enggak. Cuma memang itu wajar bae wong angkat lagi mimpin. Wong kaya sampai nangon beda dengan bareng. Ya. Iya. Kayak panglima bajane nganggo pedang. Ya ngomong yo ngono kan ora. Wis wajar bae. Sampai pengakuan dia mesti kudu ada cekelan. Jadi keris itu bukan tak pikir-pikir. Bon. Innama yaqulu masajidul man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah ini. Ikalen non jare masjid tempat sujud bisa nang kene kudu ngadikaken salat. Pertama salat. Mulane kok anak wong bedane apa sing ngarene masjid karo musala? Angger ki masjid apa musala? Alasannya apa? Jenengan nganggo musim musala. Orang kok apa ya? Dalam sebuah literatur mengatakan bahwa yang namanya musola itu adalah bagian dari bangunan. Musola itu bagian dari bangunan yang dirancang khusus untuk orang sholat. Malahnya tempatnya orang sholat karena musola, tapi itu bagian dari bangunan. Mulanya nang omahe sampean. Nuwun sewu. Dan musola itu sifatnya sementara. Orang bisa jadi mulanya ana wong mlebu musola, wong men mari musola oli apa ora? Oli apa ora? Oli apa ora? Jujur bae wis pokoke nyawang dan yang kena wis. Oli apa ora? Oli. Arane musola. Tapi ada mari ngaji. Oli apa ora? Oli apa ora? Ora, yang kayak aku bedanya apa? Nah ini tempat sujud, anggar musola, tempat sholat. Orang kayak aku Pak. Jadi kalau itu bangunan kemudian tidak diwakafkan secara umum dan tidak diselenggarakan untuk sholat 5 waktu, itu namanya musola. Apa maning umahe oleh kontrak pisan. Ora bisa diwakafkan hari umat. Yang dia dadi masjid pantes apa ora? Pantes apa ora? Pantes. Memenuhi syarat apa ora? Memenuhi syarat.
cuma orang ete jaraknya kurang dari 100 meter ana masjid maning. Mulane artinya wujud bangunan padahal iki nyong sing arane seluruh permukaan bumi masjidun kuwi tempat sujud ilal makbarota wal hamama. Seluruh permukaan bumi itu adalah tempat sujud. Maka ketika nyok perjalanan dimanapun tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kesimpulannya itu ya, seluruh permukaan bumi ini adalah tempat sujud. Niki angger niki bumi itu adalah tempat sujud, nun sewu. Angger bumi ke tempat sujud, di tempat sujud di berarti pantasnya sing nganggone bumi sing sujud nggih. Nah, ayat nang surat Al-Baqarah ayat niki nang surat iki Taubah nggih, surat Taubah. Inama ya'muru masajidallah. Angger panjenengan sing arane masjid itu adalah artinya tempat sujud seluruh permukaan bumi, sing memakmurkan bumi itu berarti sama. Dapat. Wong sing dalam sujud. Angger ora dalam sujud, maka tidak masuk bahwa mereka hidup nang dhuwure bumi orang mungkin akan membuat kemakmuran. Dan simpulan kayak itu. Angger panjenengan mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya bumi itu adalah dibuat oleh Allah buat tempat sujud, maka tidak ada alasan siapapun orang yang di situ tidak ketemu masjid dulu orang sholat. Ngerti maksudnya? Karena bumi dibuat oleh Allah buat tempat, kecuali kuburan karo. Maka tidak ada alasan karena di situ saya tidak ketemu masjid dulu orang sholat. Kemudian pada bagian yang kedua, wajuilat ilal ardi masjidan wa tahurun. Dan aku telah menjadikan bumi ini, di bumi ini masjidan buat tempat sujud wa tahurun gue bersih. Maka tidak ada alasan wong kowe ora ketemu masjid. Tidak ada alasan wong kowe ora ketemu banyu tapi ora sholat, tidak ada alasan. Ngerti maksudnya? Dari dasar hadis ini. Ngerti ya? Mulane angger balik maning nang ayat ini inama ya'muru masajida. Man amana billah ya. Inama ya'muru masajida. Sesungguhnya sing bakal memakmurkan ya'muru itu fi'il mudhari. Sing bakal memakmurkan masjid atau sing lagi memakmurkan masjid ya wong sing beriman. Syukur-syukur nyong masuk dalam golongan ini. Apa ya? Karena jare sing memakmurkan masjid wong beriman, berarti sing ora nang masjid tapi nyong orang ngomong berarti pasar orang iman orang sebetulnya itu. Tapi kesimpulan yang gue anggar ini dibalik maning ngarane masjid ke tempat sujud dibalik akan maning maring sing arane al ardu itu masjid dan bumi itu ya tempat sujud. Nang di panggonan itu tidak ada alasan kita tidak sujud. Mulane pantese sing anggone bumi ya kudune wong sing adi sujud. Maka cara kasare inama ya'muru masjidnya sing bakal memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah wong sing sapa wong sing iman marang Gusti Allah wal yaumil akhir kalau pada iman karo hari akhir wa qoma shalah kudu ngadegaken salat. Dengan kesimpulan sing alane wong maring masjid ya kudune salat. Angger sholat ya kudune mari masjid. Angger sing arane nyong ora sek mari masjid piye karena bismillah langkah, berarti bener apa salah? Bener apa salah? Penjawab kayak gitu di angger jam salah. Kenapa? Alasan yang sebenarnya tidak alasan yang sebenarnya bukan hal yang membatalkan keislaman kita itu. Orang gelem mari masjid, alasannya apa?
Wong kena tempat kemari masjid. Nyok nang omah Pak. Nang omah kan yang wadon. Lah saiki nuwun sewu, rancangan gemien ketika Allah itu mau memberikan tangga-tangga itu panggilan sholat kan gemien itu angger wong Hindu nganggone apa? Tonton. Hindu gentak totogakan ya angger wong bangsane Hindu angger wong Yahudi nganggone lompet ya angger wong Islam tongtongnya pada bekor gentak lompet. Makanya Islam itu dibedakan aja kayak kue. Waktu itu terjadi perdebatan sengit antara para sahabat. Tahu-tahu sebagai tanda untuk panggilan angger wong kuna, ya kuna di zaman upacara penyembahan Dewa Janus. Mulanya 1 Januari itu bukan kelahiran Isa Al-Masih, bukan kelahiran Isa Al-Masih. Tetapi 1 Januari itu adalah pacem intelisnya berdasarkan yang namanya Paus Paulus VI yang menyurat tahun 1967 diilhami oleh Paus Yohanes ke-23 dengan Popalium Expressonya membuat suatu pernyataan, mengirimkan surat kepada PBB supaya tanggal 1 Januari dijadikan hari internasional, yaitu hari kebebasan manusia untuk bersenang-senang. Itu 1 Januari. Angger-anggernya wong Jawa anak sampai mulai tahun barunan ya. Wong ora tahu iki biasa wis 600 itu. Tetapi 4000 tahun sebelum Masehi, berarti Nabi Isa belum lahir, sudah ada kegiatan. Kegiatannya apa? Setiap 1 Januari itu adalah Hari Raya Bunda Maria. Hari Raya Bunda Maria itu 1 Januari. Kenapa Hari Raya Bunda Maria? Dari Bunda Maria melahirkan Isa Al-Masih itu sebagai juru selamat. Makanya PBB menyatakan supaya orang seluruh dunia bahagia jadi hari kemerdekaan 1 Januari. Tapi bertepatan didedikasikan pada peristiwa dulu di dalam 1 Januari adalah acara puncak pemujaan Dewa Janus. Dewa Janus itu siapa? Dewa Janus itu adalah dewa yang menjaga pintu Olympus di masa Romawi kuno. Makanya 1 Januari acara puncak pemujaan Dewa Janus. Pada saat itulah kemudian dinyatakan wong sak dunia sepakat 1 Januari itu adalah hari tahun baru. Itu tahun kelahiran Isa Al-Masih. Jangan lupa wong Kristen ngono bagian berubah dari 25 Desember menjadi 1 Januari. Kok kan mulanya bertahan baik kok bajane sampai tanggal 25. Karena dia tidak meyakini orang Kristen itu 1 Januari itu hari kelahiran Isa Al-Masih. Membong Jawa kayak muni 1 Januari tahun baru. Angger sampai ora apa-apa yang sing ora apa-apa. Yang tahu kan bulannya apa sing penting kan tanggal loro. Orang apa terserah, pandangannya orang apa. Tapi yang nyongkan tahun Hijriah itu kan bukan berdasarkan kelahiran, tetapi perpindahan. Udah orang Islam aja, ini ngomong ya, orang Nabi ini dia kelahiran berarti. Tahun Hijriah itu dia tuh bukan kelahiran Nabi Muhammad, tetapi itu dari hijrahnya. Karena dengan hijrah itu perubahan segala lini, itu berubah dari segala sektor itu ya berubah itu di saat Nabi hijrah. Maka perubahan total itu dijadikan tonggak tahun hijriah. Oleh Nabi Dewek lahirnya tanggal pira? Roh asli. Jadi diperingati apa orang? Orang ya. Jadi umatnya menunggu lahirnya tanggal pira? Tanggal 32 Februari. Mari kita bersama-sama ya ulang tahun.
ulang tahun. Sampainya tolak tutune. Tutune. Oh nabi ini dewek orang. Kasih panggilan mulut dia terserah sampean. Ya, anggur mewah nabi ini mah tahu hijrah pinternya para sahabat, cerdasnya para sahabat. Mulanya anggaran awal lain itu rudu weton. Minggu watake kaya kiye, Selasa watake kaya kiye, Rebo watake kaya kiye. Ketara temen kaya kejawen. Wong Islam kok kejawen. Nabi menanggoni ngarani dina berdasarkan bilangan kok. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, Arba'ah hari keempat, Khamsah hari kelima, Sittah hari keenam, Sab'ah hari ketujuh. Maksudnya tidak jauh tak atik digawe bilangan be, otak atik. Hari pertama Ahad, Isnin, pun jauh orang arti Ahad jadi Ahad, orang arti Senin jadi orang arti Isnin ya Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat digawe kaya kowe nabi murid kaya kowe wong Jawa ngono ora betah-betah. Kita dina Minggu, kok lahirnya dina Minggu, apa ketara ke waktu kaya gini. Lah masalahnya bayi sing dilahirkan umpamanya ke wadon sampai nembrak-nembraknya kayak kurang pengen metu kira-kira ada lahir pang rojol dina ke umpamanya dina Minggu sampai agak metu kok kan ditahan. Apa bacanya mudut-mudut aja lahir dina Minggu, aja lahir dina Minggu, aja lahir dina Minggu. Kan nyatanya orang ibu bisuan kayak gue laka kan bacanya lawat-lawat baca dari lawatnya jalan tol kemudian sing aran kuntilanak tamu lahirnya nang gigi loh saya ini lahirnya pada kepongan kabeh alias sesar ya lahir sekarang lahir loh mulanya digawe nabi merumuskan itu dengan hari kayak itu memang sabar. Gon, jadi kesimpulannya menurut saya ya, sing arane kewajiban kita terhadap masjid itu memakmurkan yang memang seperti ini dilaksanakan sholat jamaah, tempat dijadikan satu tolakan kayak Al-Quran itu yas'alunaka anil anfal kulil anfal kemudian innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat itu syahadatun dimana wa ala rabbihim yatawakkalun sing arane karaktere wong mukmin idza dzukirallahu ketono bune itu apa Allahnya itu domah loh itu fathah domah itu artinya Gusti Allah sing ngelingaken anggaran wong adan ngono ki anggar wong adan ngono panjenengan terbebani apa ora halo terbebani apa ora sungkoro anggar muni ora jujur baik terbebani apa orang sumber terbebani apa sholat bubri itu merasa terbebani itu namanya Allah tidak dikirallahu wajilat qulubuhum ketika Allah mengingatkan bergetarlah hatinya tandanya wong waras dijak ngomong nyambung wa idza tuliat nganggone tolaka dudu kuriat angger kuriat diwacakaken tapi nganggone tuliat artinya tolaka artinya penelaahan ketika sampean itu diajak bareng-bareng untuk menelaah enggak imane panjenengan nambah wa ala rabbihim yatawakkalun karo Gusti Allah tawakal maka telung tempat ananan ati sing satempat ananan awal aladina yuqimuna sholat gelem lakoni sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun gelem infak telung perkara itu adalah standar minimal ulaika humul mu'minuna haqqo itulah wong Islam sing bener perkara golongane apa bu apa ora dadi masalah standarnya ketelu standarnya telu panggonan nang ati iya kemudian lakoni gelem wae artinya hubungan karo Allah kemudian film sholat hubungan karo Allah aja berkiwi sebab pon urip oleh dewekan kongkon infak apa dudu zakat to Pak infak artinya apa gue kejayaan tetap gue operasional untuk siar agama
Mulane kene nuwun sewu ora kalengan. Infak Pak, karena itu rentetan infak itu tidak bisa dipisahkan dari 3 perkara. Mulane infak itu bajane-bajane. Oh nyoman mbak aji bajane dol karangan. Ya Pak. Bajane dola-dola apa? Infak ya karena itu serentetan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Mulane anggaran wong Islam nuwun sewu ngaku iman ora salat dudu karena wong Islam kuwi mikir karakternya itu adalah ada 3 karakter itu. Ulaika humul mu'minuna itulah orang Islam yang benar. Atine beramal, awake beramal, rezekine dinyatna. Sing direngekna 2,5% nggih. Nggih nggih. Angger sing 1000 berarti ya. Selawe. Angger sing 1000 sing 10.000 200 saya angger 100.000 2.500 berarti wong angger lagi ngei duit 2.500 saya yakin berarti nang omah duit ora harus dijupuk. Mulane wong angger sering infak laka judul infak melarat kelaka. Orang bisa kayak aku, ada yang bising besar, bising bobo, atau melawan kita, menurut saya. Jadi ini pada seri kedua tentang masalah masjid dulu. Jadi kapan kita harus sholat tahiyatul masjid dan kapan itu kita tidak boleh di musola itu boleh tahiyatul masjid apa orang itu mengarah ke musola tapi yang dipahamkan dulu. Kau sampai dalam musola karo masjid kadang dalam sisi bangunan Pak anggar masjid kecil masjid anggar musola cilik duduk kue. Sumpah gua saya kedua ini masih bab masjid ya Pak ya. Itu nanti kalau saya hitung itu insya Allah itu ada 3 pertemuan untuk ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.